Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza yang akan memandu jalannya materi pada kelas pertemuan 5 kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai evolusi manusia. Nah, kita di sini mulai dari akan membahas teori-teori evolusi manusia mulai dari sebelum Homo hingga pada genus Homo. Oke, baik. Untuk ini dimohon kalian memperhatikan materi ini agar tentunya kalian dapat mengisi kuis-kuis yang tersedia dengan seksama dan tentunya tanpa ada kesalahan dong. Oke, pada evolusi manusia ini kita akan membahas apa sih? Tentunya kita akan membahas teori-teori sebelum Homo, yang mana dimulai dari awal evolusi awal primata, yang kedua ada perpisahan kelada manusia dari kera besar, yang ketiga ada genus Australopithecus. Nah, abis itu kita juga akan membahas mengenai evolusi pada genus Homo. Nah, di sini kita akan membahas 4 jenis Homo. Yang pertama ada Homo habilis, yang kedua ada Homo erectus, yang ketiga ada Homo neanderthalensis, dan yang terakhir ada Homo sapiens. Jadi dimohon seluruh peserta didik akan memperhatikan materi ini dengan seksama agar kalian dapat memahami materi tentang evolusi manusia. Oke, pada kali ini kita akan diawali dengan membahas teori sebelum Homo. Tapi sebelum itu sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut tentang evolusi manusia, tapi kalian tahu nggak sih evolusi manusia itu apa? Jadi evolusi manusia itu merupakan proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies tersendiri dari famili hominid yang mencakup kera besar. Proses ini juga meliputi perkembangan bertahap dari sifat-sifat seperti bipedalisme dan kemampuan berbahasa manusia, serta perkawinan silang dengan hominin lain yang menunjukkan bahwa evolusi manusia itu tidaklah linear, akan tetapi berbentuk seperti jaringan. Nah, teman-teman dapat memperhatikan gambar yang ada pada halaman pertama. Ini tuh ada ilustrasi mengenai para hominid yang merupakan keturunan nenek moyang dari nenek moyang kita yang sama. Nah, kalian bisa melihat tuh, mulai dari ungka, manusia, simpanse, gorila, orangutan tuh merupakan satu nenek moyang yang sama semuanya gitu. Oke, kita akan membahas mengenai evolusi awal primata. Evolusi awal primata itu berpisah dari mamalia sekitar 85 juta tahun silam, yakni pada periode Kapur akhir. Primata kemudian menghasilkan garis keturunan yang berurutan mengarah ke superfamili kera yang memunculkan keluarga hominid dan ungka yang kemudian berpisah dari satu sama lain sekitar 15-20 juta tahun yang lalu. Hominid Asia itu mencakup orang hutan, lalu berpisah dari hominid Afrika sekitar 14 juta tahun yang silam. Dari hominid Afrika ini tuh hominin termasuk tribus Australopithecine dan Pan, berpisah dari tribus Grolini atau Grolila antara 8 sampai 9 juta tahun silam. Selain itu Australopithecine ini tuh termasuk nenek moyang yang berkaki dua, manusia yang telah punah, berpisah dari genus Pan yang terdiri dari simpanse dan bonobo, yaitu sekitar 4 sampai 7 juta tahun silam. Selanjutnya, sejarah evolusi awal primata itu dapat ditelusuri kembali 65 juta tahun yang lalu. Setelah salah satu spesies mamalia yang mirip primata tertua diketahui Palaeosaurus berasal dari Afrika Utara, yang lainnya Astricebus berasal dari Cina. Nah, primata berasal serupa lainnya itu tersebar seluas di Eurasia dan Afrika selama kondisi tropis Paleosen dan Eosen. Beberapa genera yang diperkirakan masuk dalam garis keturunan kera yang berasal dari lebih dari 13 juta tahun yang lalu adalah Proconsul, Rawanginopithecus, Dendropithecus, Limanopithecus, Nacolopithecus, Eurachopithecus, Nyanzopithecus, Afropithecus, Heliopithecus, dan Keapithecus. Semuanya itu berasal dari Afrika Timur. Teman-teman tuh dapat memperhatikan gambar di bawah ini, itu ada kerangka dari Proconsul. Ini tuh gambaran dari Proconsul, teman-teman. Oke, selanjutnya juga kita akan membahas perpisahan kelada manusia dari kera besar. Setelah kita mempelajari mengenai evolusi primata, kita juga harus mempelajari mengenai perpisahan kelada manusia dari kera besar agar materinya itu relevan gitu. Oke, jadi perpisahan kelada manusia dari kera besar ini tuh merupakan spesies yang dekat dengan nenek moyang bersama terakhir gorila, simpanse, dan manusia. Mungkin diwakili oleh fosil Nakalipithecus yang ditemukan di Kenya dan Australopithecus yang ditemukan di Yunani. Nah, bukti molekuler ini tuh menunjukkan bahwa antara 8 dan 4 juta tahun yang lalu, primata gorila dan kemudian simpanse atau genus Pan memisahkan diri dari garis yang mengarah ke manusia.
DNA manusia ini tuh sekitar 98,4% identik dengan simpanse ketika membandingkan polimorfisme nukleuda tunggal. Namun catatan fosil gorila dan simpanse itu tuh terbatas. Jadi pengamatan fosil keduanya itu buruk sehingga banyak kali fosil-fosil dari ini tuh tidak dapat teridentifikasi. Nah, hal ini juga diakibatkan hutan hujan yang cenderung asam yang mana melarutkan tulang belulang. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai perpisahan kelada manusia dari kera besar, selanjutnya tuh kita akan membahas tentang genus Australopithecus. Di mana genus Australopithecus itu berevolusi di Afrika Timur sekitar 40 juta tahun yang lalu sebelum menyebar ke seluruh Afrika dan akhirnya tuh punah pada 2 juta tahun yang lalu. Selama periode waktu ini tuh terdapat berbagai bentuk Australopithecus, termasuk Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus sediba, dan yang terakhir itu ada Australopithecus africanus. Teman-teman dapat melihat gambar di samping. Ini tuh merupakan rekonstruksi terhadap Lucy, yang dimana tuh Lucy itu Australopithecus. Masih terdapat beberapa perdebatan di kalangan akademisi, apakah spesies hominid Afrika ini tuh Afrika tertentu itu pada masa ini seperti Australopithecus robustus dan Australopithecus boisei merupakan anggota dari genus yang sama. Jika demikian, mereka dianggap tergolong Australopithecus robust Australopith, sementara yang lainnya dianggap sebagai Australopithecus gleisei Australopith. Namun, jika spesies-spesies ini rupanya bagian dari genus tersendiri, maka mereka dapat diberi nama tersendiri seperti Paranthropus. Spesies yang baru juga diajukan Australopithecus diarmida, dianggap hidup pada periode waktu yang sama dengan Australopithecus afarensis. Australopithecus prometheus atau dikenal sebagai kaki kecil baru-baru ini tuh telah dihitung berasal dari 3,60 juta tahun yang lalu melalui teknik penanggalan baru menjanjikan genus Australopithecus berasal dari waktu yang sama dengan afarensis. Jempol kaki si kaki kecil atau disebut juga Australopithecus diarmida dapat diteluk melintang dari jari-jari yang lain, menunjukkan bahwa spesimen itu tampaknya dulu merupakan pemanjat yang baik. Mengingat keberadaan predator malam seperti kayak hewan-hewan buas, dulu kan tentunya dulu dong, sebelum berapa juta tahun yang lalu itu kan banyak sekali hewan-hewan buas kan. Ini tuh diperkirakan bahwa ia itu membangun tempat yang bersarang di malam hari di perpohonan dengan cara yang mirip dengan simpanse dan gorila. Nah, makanya genus Australopithecus ini tuh kenapa disebut sebagai pemanjat yang baik? Karena mereka tuh umumnya tinggal di atas pohon karena menghindari berbagai hewan buas yang hidup di bawah pohon seperti kayak mungkin harimau dan hewan-hewan buas lainnya. Jadi, kalian perlu diingat bahwa genus Australopithecus ini tuh dapat diartikan sebagai kaki kecil ya, di mana tuh dia dikatakan pemanjat yang baik. Oke, setelah kita mempelajari evolusi manusia sebelum Homo yang diakhiri dengan genus Australopithecus, selanjutnya kita akan membahas mengenai evolusi pada genus Homo. Nah, representasi dari genus Homo yang paling awal terdokumentasi adalah Homo habilis, di mana Homo ini tuh berevolusi sekitar 2-8 juta tahun yang lalu dan dapat dikatakan sebagai spesies paling awal yang memiliki bukti positif tentang penggunaan alat-alat bantu. Otak hominin ini tuh awalnya tersebut memiliki ukuran yang hampir sama dengan simpanse. Meskipun ada dua dugaan bahwa ini tuh merupakan masa di mana gen SRGAP2 merupakan manusia berlipat ganda menghasilkan jaringan yang lebih cepat pada konteks frontal. Teman-teman dapat memperhatikan di bawah terdapat genus Homo, di mana tuh di awal dengan Australopithecus. Australopithecus ini kan masuk di masa sebelum Homo, di mana itu tuh masih berbentuk seperti kera. Lanjutnya berevolusi berapa juta tahun lalu berbentuk mulai tegap seperti Homo habilis, Homo erectus kayak dia mulai terbentuk badannya, Homo neanderthalensis juga mulai terlihat dari bentuk tubuh, postur tubuh, dan selanjutnya ada Homo sapiens, di mana nih Homo ini terakhir karena ini tuh juga udah hampir mirip banget dengan manusia gitu. Kita pertama akan membahas mengenai Homo habilis. Homo habilis ini tuh hidup sekitar 2,8 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Spesies Homo habilis ini tuh berevolusi di Afrika Selatan dan Timur pada Paleosen akhir atau Pleistosen awal sekitar 2,5
sampai 2 juta tahun yang lalu. Ketika Homo habilis ini tuh berpisah dari Australopithecus dengan perkembangan gigi geraham yang lebih kecil dan otak yang lebih besar, salah satu hominin pertama yang diketahui membuat peralatan dari batu itu mungkin tulang binatang yang menyebabkan namanya menjadi Homo habilis, atau dalam bahasa Latin itu berarti manusia praktis. Nah, mulai dari sini tuh kelihatan nih, Homo habilis itu tuh mulai memunculkan alat-alat bantu untuk dia kayak seperti nyari makan, bertahan hidup, dan lain-lainnya. Nah, yang diberikan, jadi tuh nama Homo habilis itu diberikan oleh penemunya, yaitu Louis Leakey. Setelah kita mempelajari tentang Homo habilis, kita akan mempelajari mengenai Homo erectus, di mana nih mulai berevolusi, dia tuh mulai membentuk manusia. Kita sudah lihat gambar sebelumnya dong, kalau kalian memperhatikan. Homo erectus ini tuh fosil pertama Homo erectus ditemukan oleh seorang dokter Belanda yang bernama Eugen Daubis pada tahun 1891 di Pulau Jawa, Indonesia. Nah, dia tuh awalnya menamai fosil tersebut Australopithecus erectus, yaitu sekitar 1892 hingga 1893. Nah, pada saat itu tuh dianggap sebagai fosil primata yang mirip simpanse dan Pithecanthropus erectus, yaitu pada tahun 1993 sampai 1994, dan kemudian berubah pikiran karena morfologinya yang dianggap berada di tengah-tengah antara manusia dan kera. Nah, teman-teman dapat melihat mengenai rekonstruksi. Nah, di bawah itu ada gambar tentang rekonstruksi terhadap Homo erectus. Jadi di mana sudah yang aku bilang sebelumnya, Homo erectus tuh dia sudah lebih baik dari Homo habilis, di mana dia tuh mulai menemukan lebih banyak alat-alat bantu yang dia ciptakan, serta postur tubuh yang mulai tegap sehingga tidak terlalu mirip simpanse lagi. Jadi Homo erectus ini tuh hidup sekitar 1,8 juta tahun hingga sekitar 7.000 tahun yang lalu, yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin dimusnahkan oleh bencana toba. Namun Homo florensis yang berada di dekatnya berhasil selamat. Fase awal Homo erectus ini dari 1,8 hingga 1,25 juta tahun yang lalu dianggap oleh beberapa peneliti sebagai spesies yang terpisah. Homo ergaster atau sebagai Homo erectus ergaster merupakan sebuah subspesies dari Homo erectus. Jadi dari Homo erectus ini banyak lagi subspesies lainnya. Oke, setelah kita mempelajari Homo erectus, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Homo neanderthalensis, di mana Homo ini tuh disebut juga sebagai Homo sapiens neanderthalensis, hidup di Eropa dan Asia dari 400.000 hingga 28.000 tahun yang lalu. Manusia purba itu atau Neanderthal kemungkinan memiliki kapasitas otak yang lebih sedikit untuk fungsi sosial. Jadi, kalian dapat memperhatikan gambar di sebelahnya, itu ada rekonstruksi terhadap Homo neanderthalian berusia lanjut. Jadi, di sini mulai terbentuk postur-postur tubuh manusia yang hingga tidak mirip lagi kera dari yang homo-homo yang sebelumnya. Dengan menyimpulkan ukuran kelompok sosial dan volume endorikal atau dikurangi dengan lobus occipital, menunjukkan bahwa pada setiap kelompok Neanderthal mungkin terbatas pada 120 individu dibandingkan dengan 144 hubungan yang mungkin terjadi pada manusia modern. Kelompok sosial yang lebih besar dapat mengimplikasikan bahwa manusia modern memiliki resiko perkawinan saudara yang lebih kecil di dalam kelompoknya. Perdagangan di wilayah yang lebih luas atau dikonfirmasi melalui distribusi alat-alat bantu, dan penyebaran informasi sosial dan teknologi yang lebih cepat. Nah, yang terakhir tuh ada Homo sapiens. Ini tuh mulai berevolusi, berbentuk manusia yang sudah lumayan jelas seperti manusia, berevolusi dari Homo neanderthalensis, di mana Homo sapiens atau manusia cerdas itu biasa disebut ya, merupakan manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama beribu-ribu tahun, bahkan juta-jutaan tahun. Homo sapiens ini tuh mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Nah, pada Homo erectus ini tuh pada Homo sapiens ini tuh kalian dapat melihat gambar di sebelah ini, terdapat rekonstruksi terhadap Homo sapiens, di mana ini mulai sangat jelas ya terbentuk struktur tubuh manusia gitu. Dan jadi ciri-ciri dari Homo sapiens ini tuh tinggi badan berkisar 130 hingga 210 cm, lumayan tinggi ya kalau 210 cm tuh, atau hampir 2 meter lebih nggak sih? Nah, yang kedua ada berat badan antara 30 hingga 150 kg. Yang ketiga ada volume otak antara 1000 hingga 2000 cc, di mana tuh volume otaknya tentunya dong lebih besar dari Homo sebelumnya, karena Homo sapiens ini tuh juga udah memiliki akal yang besar gitu, sehingga dia juga dapat menciptakan hal-hal yang untuk dia bertahan hidup.
Yang keempat ada reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot-otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Kan dapat dilihat ya pada sebelumnya tuh ada rekonstruksi saudara Fabian dan Detalensis tuh belum terlalu terlihat rahang ya kan. Dan pada Homo sapiens itu mulai terlihat rahang. Yang terakhir itu telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Jadi pada Homo sapiens ini tuh dia juga sudah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari gitu, kayak seperti kalau ketika berburu kan dari sebelumnya kan sudah terdapat bagaimana dia cara bertahan hidup seperti membuat alat-alat bantu gitu. Jadi Homo sapiens ini tidak hanya membuat dan menggunakan perkakas dari batu, mereka juga dapat membuat peralatan yang lebih kecil dan kompleks seperti contohnya pada mata pancing, anak panah, perlampar tombak, dan jarum jahit. Jadi pada Homo erectus spesies ini tuh dia mulai menggunakan baju gitu. Jadi dia mulai menggunakan baju kayak kain-kain yang dia jahit sendiri. Dalam 12.000 tahun terakhir, Homo sapiens melakukan transisi dari mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan sendiri. Dan masyarakatnya juga menyadari bahwa mereka dapat mengembangbiakan tanaman dan hewan. Saat mereka mulai menginvestasikan lebih banyak waktu untuk memproduksi makanan dan menjinakkan hewan, mereka juga memutuskan untuk hidup menetap. Jadi dari homo-homo sebelumnya tuh kayak Homo nederlandsis, Homo erectus tuh dia belum hidup secara menetap karena mereka juga belum memiliki akal dan mungkin evolusinya juga masih tergolong rendah untuk mendekati manusia gitu. Jadi Homo sapiens ini tuh dia sudah lumayan mirip manusia karena juga volume otaknya juga lumayan gede. Jadi dia mulai berpikir dan berakal agar dia tuh menetap aja gitu di situ, tidak berpergi kemana-mana gitu. Mungkin pembahasan daripada pertemuan 5 kali ini hanya segitu saja. Mohon kalian memperhatikan dengan seksama agar nantinya pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sehingga kalian dapat menjawab kuis-kuis yang pada nantinya dengan benar tanpa ada kesalahan dong, agar kalian mendapatkan nilai yang lumayan besar agar nantinya dapat nilai A. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan 6.